Warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak ibu kelas 8? Kita ketemu kembali dengan mata pelajaran Al-Quran Hadis, yaitu kelas 8 bab 2. Pada pertemuan kali ini ibu kirimkan materi, dibuka bukunya, dipelajari, dipahami, dan didengarkan agar ibu membuat materi ini tidak sia-sia. Kesempatan kali ini adalah ibu akan membahas tentang ku berbagi infak dan sedekah. Dan pada pertemuan minggu yang ku berbagi infak dengan sedekah. Nah, nantinya akan kita bahas di dalam surah Al-Fajr ayat 15 sampai 18 dan surah Al-Baqarah ayat 254 dan 261. Tentunya manusia hidup mengharapkan rezeki yang banyak. Tentunya kita ketika mendapatkan rezeki, banyak-banyaklah kita bersyukur. Macam-macam rezeki itu bukan saja dari uang, tetapi oksigen yang kita hirup, kemudian udara yang segar, makanan yang kita hadapi saat ini itu juga termasuk rezeki. Marilah menjadi hamba Allah yang bersyukur. Yuk kita sedekah, biar hidup kita menjadi berkah. Pengertian infak dan sedekah di dalam surah Al-Fajr, yaitu surah 89 ayat 15 dan 18, dan surah Al-Baqarah surah yang kedua ayat 255 dan 261. Kata infak. Infak menurut bahasa artinya berasal dari kata anfaha yunfihu, yang artinya membelanjakan atau membiayai yang berhubungan dengan perintah Allah Subhanahu wa taala. Nah, anak sambil dibuka bukunya bab yang kedua, yaitu halaman yang pertama. Dan yang kedua, menurut Kamus Bahasa Indonesia, infak ini adalah pemberian sumbangan atau harta dan sebagainya, selain zakat wajib untuk kebaikan. Nah, kemudian menurut istilah adalah infak ini mengeluarkan atau memberikan sebagian harta yang kita miliki atau harta yang kita dapatkan untuk kepentingan orang lain yang diperintahkan oleh ajaran Allah Subhanahu wa taala. Nah, infak ini berbeda dengan zakat. Kalau zakat memiliki batas minimal yang wajib dikeluarkan atau ada nisab atau batas minimal waktu kepemilikannya. Nah, sedangkan kalau infak tidak memiliki nisab dan haul. Nah, kalau zakat diberikan kepada orang-orang yang tertentu yang ditentukan oleh Allah, sedangkan infak tidak ditentukan siapa penerimanya. Boleh mustahik, boleh mustahik zakat, boleh keluarga sendiri, dan juga boleh orang lain. Nah, infak ini adalah perintah Allah Subhanahu wa taala agar supaya kita meninfakkan sebagian harta yang kita miliki. Nah, kemudian yang kedua adalah sedekah. Sedekah ini berasal dari kata sodakoh. Dalam bahasa Arabnya itu sodakoh. Sering kita mendengarkan istilah sedekah, yaitu sodakoh, yang artinya sedekah, derma, atau memberikan. Nah, sedangkan menurut istilah adalah sodakoh itu adalah, atau sedekah itu adalah memberikan pertolongan atau bantuan kepada orang lain untuk mendapatkan ridha Allah Subhanahu wa taala. Jadi kita memberikannya dengan ikhlas, sedekah ini agar kita mendapatkan ridha Allah Subhanahu wa taala. Dan sedekah dapat dilakukan dengan berbagai cara, yaitu tidak harus dengan uang, tetapi bisa juga dari materi, kemudian dari jasa maupun tenaga. Artinya begini, sedekah yang kita lakukan ini dengan berbagai cara tadi, materi, bisa saja dengan uang. Yang kedua, kita juga bersikap baik pada orang lain, itu juga sedekah. Melakukan ibadah, itu juga sedekah. Melakukan maksudnya kita senyum, juga sedekah. Sedekah adalah ungkapan kejujuran atau sidik iman seorang. Nah, jadi di dalam sedekah dengan infak ini adalah suatu kata sama-sama kita memberikan, memberikan. Kalau infak tadi membelanjakan, membiayai, mengeluarkan. Kalau sedekah adalah derma, pemberian atau memberikan bantuan kepada orang lain, itu namanya sedekah. Nah, selanjutnya fungsi sedekah.
Fungsinya adalah yaitu hukum pertama, hukumnya adalah melaksanakan sedekah ini hukumnya adalah sunnah, tidak wajib. Artinya ketika kita lakukan, kita akan mendapatkan pahala. Ketika kita tidak melakukan, juga kita tidak berdosa. Nah, kemudian, fungsinya yang pertama, menghindarkan dari murka Allah. Yang kedua, mempererat tali persaudaraan. Dengan kita sedekah, dengan kita berinfak, tentunya kita banyak saudara. Allah tidak murka kepada kita, dan dipanjangkan usia kita oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian, jurang pemisah antara yang kaya dengan yang miskin. Saling membantu, tidak ada saling membedakan. Karena di hadapan Allah, itu adalah sama. Memperlancar pembangunan. Misalnya pembangunan apa saja? Pembangunan masjid, pembangunan madrasah, rumah sakit, sarana ibadah, ini uluran tangan dari orang-orang yang bersedekah. Ada sedekah yang sangat besar pahalanya dan tidak akan terputus pahalanya meskipun orang itu meninggal. Adalah namanya yang dinamakan dengan sedekah jariyah. Nah, inilah. Jadi, walaupun kita sudah tiada, maka sedekah itu akan berjalan terus. Tapi jangan lupa, innama a'malu binniyat. Segala sesuatu tergantung pada niat kita. Pada pertemuan kali ini, banyak-banyaklah bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena ketika kita bersyukur, Allah terus akan memberikan nikmat kepada kita. Jadi infak dengan sedekah-sedekah tadi bukan harus kita tunggu punya uang yang banyak berinfak, tunggu punya uang yang banyak, tidak. Ketika kita ingin berinfakkan, infaklah karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Innama a'malu binniyat. Nah, di dalam ayat ini juga dikatakan innallaha yajzil mutasaddiqin. Kenapa kita disuruh bersedekah kepada Allah? Disuruh bersedekah kepada manusia? Sesungguhnya Allah memberikan balasan kepada orang-orang yang bersedekah. Apa balasannya? Tentunya pahala dari Allah Subhanahu wa Ta'ala yang berlimpah. Nah, tugasnya adalah membaca Al-Quran dengan memahami Quran surah Al-Fajr ayat 15 sampai 18. Dan Ibu ingatkan kembali, bagi yang belum remedi, silahkan remedi hari ini juga, dan silahkan ulangan hari ini juga, karena waktu terbatas hari ini harus selesai. Dan bagi yang sudah, hanya membaca Al-Quran, yaitu surah Al-Fajr ayat 15-18 tentang infak dan sedekah. Terima kasih pertemuan kita hari ini, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.